Pada video ini, kita akan mempelajari tentang kesetimbangan kimia. Untuk mempelajari kesetimbangan kimia, kita perlu memahami terlebih dahulu jenis-jenis reaksi kimia. Nah, berdasarkan arahnya, reaksi kimia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi satu arah atau irreversible dan reaksi dua arah atau reversible. Reaksi satu arah atau irreversible. Pada reaksi ini, produk yang terbentuk tidak dapat diubah kembali menjadi reaktan, dan dalam penulisan reaksinya, reaktan dan produk dihubungkan dengan tanda panah satu arah seperti yang ditunjukkan pada bulatan tersebut. Nah, contoh dari reaksi tersebut adalah reaksi dari NaOH aqueous ditambah HCl aqueous menghasilkan NaCl aqueous ditambah H2O liquid. Nah, dalam persamaan reaksi ini, tanda panah yang digunakan adalah tanda panah satu arah yang menunjukkan bahwa reaksi ini merupakan reaksi irreversible sehingga NaCl dan H2O yang terbentuk tidak dapat diubah kembali menjadi NaOH dan HCl. Nah, reaksi yang berikutnya adalah reaksi dua arah atau reversible. Nah, pada reaksi ini, produk yang terbentuk dapat bereaksi kembali menjadi reaktan, dan dalam penulisan reaksinya, reaktan dan produk dihubungkan dengan tanda panah dua arah seperti yang ditunjukkan pada bulatan tersebut. Nah, contoh dari reaksi tersebut adalah reaksi dari 2SO2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. Nah, dari persamaan reaksinya, kita dapat melihat bahwa tanda panah yang digunakan adalah tanda panah dua arah sehingga reaksinya bersifat reversible atau dapat balik. Nah, di sini 2SO3 yang terbentuk dapat terurai kembali menjadi 2SO2 dan O2. Selanjutnya, untuk memahami makna kesetimbangan dinamis, perhatikan ilustrasi air dalam wadah tertutup berikut ini. Apabila air dalam sistem tertutup dipanaskan, maka molekul air akan menguap menjadi uap air dengan laju reaksi kita misalkan dengan V1 dan persamaan reaksinya dapat kita tuliskan H2O liquid menjadi H2O gas. Berikutnya, karena sistem yang kita gunakan tertutup, maka uap air yang terbentuk tidak dapat keluar dari sistem dan akan mengembun atau menjadi cair kembali dengan laju reaksi kita misalkan dengan V2 serta persamaan reaksinya dapat kita tuliskan H2O gas menghasilkan H2O liquid. Nah, kedua reaksi yang ada yaitu reaksi penguapan dan pengembunan ini berlangsung secara terus-menerus dan bersamaan, di mana pada awalnya laju penguapan atau V1 lebih besar dibandingkan laju pengembunan atau V2. Setelah mencapai kondisi tertentu, laju penguapan akan sama dengan laju pengembunan. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan kondisi kesetimbangan dinamis, yang reaksinya dapat kita tuliskan menjadi H2O liquid setimbang dengan H2O gas dengan menggunakan anak panah dua arah seperti ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa keadaan kesetimbangan dinamis adalah keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan membentuk produk sama dengan kecepatan membentuk reaktan, dengan ciri-ciri reaksi bersifat dua arah dan berlangsung secara terus-menerus. Yang kedua, reaksi terjadi pada ruang tertutup serta suhu dan tekanan tetap. Yang ketiga, laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, atau dapat dikatakan juga laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Yang keempat, tidak terjadi perubahan makroskopis atau perubahan yang dapat dilihat, tetapi terjadi perubahan mikroskopis atau perubahan tingkat partikel yang tidak dapat dilihat. Nah, secara grafik, perubahan konsentrasi reaktan dan produk dari awal reaksi hingga tercapainya kondisi kesetimbangan dinamis dapat digambarkan sebagai berikut. Pada kondisi awal, reaktan dalam kondisi maksimum,
sedangkan produk belum terbentuk. Setelah reaksi berlangsung, konsentrasi reaktan akan menurun dan konsentrasi produk akan bertambah. Sehingga pada suatu kondisi, konsentrasi produk dan reaktan terlihat konstan, di mana reaktannya tidak mengalami penurunan lagi, dan begitupun pada produk tidak mengalami penambahan lagi. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan kondisi kesetimbangan dinamis. Selanjutnya, kesetimbangan dinamis dapat dibagi berdasarkan perbedaan wujud zatnya, yaitu terdapat dua jenis kesetimbangan dinamis. Yang pertama adalah kesetimbangan homogen dan yang kedua adalah kesetimbangan heterogen. Mari kita bahas satu persatu. Untuk kesetimbangan homogen, seluruh zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang sama. Contohnya reaksi N2 gas ditambah 3H2 gas setimbang dengan 2NH3 gas, di mana seluruh zat yang ada berwujud gas. Contoh lainnya adalah 2SO3 gas setimbang dengan 2SO2 gas ditambah O2 gas. Sedangkan untuk kesetimbangan heterogen, zat-zat yang terlibat dalam persamaan reaksinya mempunyai wujud yang berbeda. Contohnya adalah C solid ditambah H2 gas setimbang dengan CO gas ditambah H2 gas. Contoh lainnya adalah 2NaHCO3 solid setimbang dengan Na2CO3 solid ditambah H2O liquid ditambah CO2 gas. Nah, 2NaHCO3 dan N2CO3 berwujud padat, sedangkan H2O berwujud liquid dan CO2 berwujud gas. Selanjutnya, pada saat terjadi kesetimbangan dinamis, ada beberapa kemungkinan perubahan konsentrasi pada reaktan dan produknya. Contohnya pada reaksi kesetimbangan P ditambah Q setimbang dengan R ditambah S. Kemungkinan pertama adalah pada kondisi kesetimbangan, konsentrasi produk lebih besar daripada konsentrasi reaktan, seperti yang terlihat pada grafik ini. Kemungkinan yang kedua, konsentrasi produk yang terbentuk lebih kecil dari konsentrasi reaktan, seperti pada grafik ini. Dan kemungkinan yang ketiga adalah konsentrasi produk sama dengan konsentrasi reaktan. Nah, dari ketiga kemungkinan tersebut, terlihat bahwa jumlah reaktan dan produk ketika mencapai kesetimbangan adalah konstan, seperti yang ditunjukkan pada grafik yang sudah stabil, sehingga perbandingan jumlah reaktan dan produknya juga bersifat konstan. Nah, perbandingan jumlah reaktan dan produk dinyatakan dengan tetapan kesetimbangan yang terdiri dari dua jenis, yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi yang dilambangkan dengan Kc dan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial yang dilambangkan dengan Kp.